Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak Guru yang bertindak selaku MC hari ini. Selamat siang dan shalom. Shalom. Masih semangat? Shalom. Siap. Masih semangat. Ya, saya berbicara kurang lebih 2 jam. Bisa toh? langsung tidak ya, bercanda saja. Jadi Bapak Mama sekalian yang saya mohon maaf, saya sapa dulu Bapak Kepsek yang saya hormati bersama Dewan Guru, juga yang saya hormati Bapak Ibu orang tua siswa siswi semuanya hadir hari ini. Singkatnya anak-anak adik-adik saya dari kelas 1 sampai kelas 6 yang saya cintai, saya banggakan. Singkatnya hadirin sekalian yang saya hormati dan saya kasihi. Terpujilah nama Tuhan. Oleh karena Tuhan sudah berkenan hari ini kita dapat bersama-sama di tempat ini untuk kita melaksanakan kegiatan yang sudah disebutkan oleh pembicara sebelumnya tadi. Pemama sekalian yang saya hormati, banyak hal yang menarik sebetulnya yang kita dengarkan hari ini. Terlebih tadi saya punya kakak mantan punya bahasa banyak itu, dan saya lihat kedipan matanya itu yang luar biasa tadi. Banyak artinya. Jangan panjar, jangan kamatik narara mo na napapo na berarti haring bin na yakut. Doy na nagaya, hafal mo ko. Iya, serius ini. Saya hafal betul saya punya kakak. Kenapa begitu Bapak Mama? Punya arti yang sangat dalam sebenarnya. Beliau berdiri di sini, nanti na pemakiawan mailenay. Semangat mananya, pagkuruin ng halagannya. Nah, bisa jadi penerimaan rapor di semester berikut di tahun pelajaran yang baru, bisa jadi beliau tidak mau di sini, tidak mau berdiri lagi mewakili Bapak Mama yang lain. Kenapa? Kalau hal yang disampaikan oleh Ibu tadi, oleh Bapak Kepsek itu tidak bisa kita rubah bersama. Tentu yang bersangkutan tidak akan mau lagi berdiri, karena secara otomatis beban moral kita menanggung semua malu itu. Iya, seperti itu. Saya perlu untuk mengucapkan selamat kepada adik-adik saya, kepada anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6 tadi. Ya, saya tadi sebetulnya siap buku di sini untuk mencatat siapa mereka yang tidak naik kelas. Ternyata naik semua, dalam tanda kutip dengan catatan. Wah, luar biasa. Dengan catatan. Entah apa bunyi catatannya nanti di rapor masing-masing, silakan sudah Bapak Mama cek sendiri di situ. Tapi apakah ini menjadi hal yang biasa saja bagi kita? Saya pikir tidak, Bapak Mama. Ini adalah teguran keras, lebih keras daripada sebuah tamparan. Kalau kita berpikir dengan baik, lebih keras yang apa? Yang itu, catatan itu. Akhirnya sebentar di rumah, malahnya nama tak mau belum aku lagi baik. Berapa benar hemat mau ngaruh mudah nana ijazah sebab itu pekian ada buat itu. Ada beberapa persen kita manusia yang punya pemikiran semacam itu. Lebih suka hal yang gampang. Tidak mau berproses dengan proses yang ada, entah sulit atau tidak mau berproses dengan itu. Bapak Mama sekalian, saya sebagai kepala desa, saya harus katakan saya malu juga. Di kematian negara ya, nun catatan nun nama kawan. Dan yang paling yang bikin saya malu itu anak-anak yang tidak datang sekolah itu. Kalau soal mereka belum bisa untuk baca, tulis itu, kita masih berproses. Yang penting mereka hadir dulu di sekolah. Tapi kalau ke sekolah saja sudah tidak bisa, tidak mau, atau tidak diizinkan oleh Bapak Mama, bagaimana si anak itu bisa berproses? Kalau dia hanya bisa berproses timba air di rumah, dia hitung jumlah jerigen yang dia bawa setiap hari, atau berapa kali dia timba air, itu tidak ada gunanya Bapak Mama. Oke, dia akan bekerja membantu kita di rumah. Tapi yang terpenting bahwa umur dia hari ini adalah umur sekolah. Dan itu wajib. Ingat, sekolah bukanlah menjadi hak kita. Artinya untuk mengambil keputusan. Sekolah itu adalah kewajiban kita semua sebagai warga negara Indonesia. Itu wajib. Jangan karena misalnya ada kedukaan dan adat yang disampaikan oleh Pak Kepsek tadi. Karena kita butuh tenaga anak ini lah anak yang baru. Matang dia kalau lakukan lah ini karena ini. Dan hemat madumui haru. Lakalas. Jangan Bapak Mama, kita yang rugi. Bagaimana mungkin mental anak ini bisa baik? Bagaimana mungkin dia punya kemampuan bisa bagus kalau kita sendiri yang membentuk dia di rumah seperti itu? Kalau Mama pernah dengar, pernah ingat, masih ingat yang saya sampaikan di waktu Hardiknas yang lalu. Saya bilang, jadikan semua rumah itu menjadi sekolah.
Dan posisikan diri kita itu sebagai guru, walaupun kita tidak ada nih. Walaupun kita mungkin tidak ada di sekolah, tapi ketika kita ada di rumah, anak itu hadir di rumah, kita adalah guru bagi anak itu. Kita yang mendukung anak itu. Bukan sebaliknya. Laku-laku dengan beli nakamambik niya wala maling wong. Dan takalumay, jadi ita ay lambar nakamambik. Lupa ko imboy lambar, akhirnya apa? Ini anak lambat ke sekolah. Kalau sudah lambat ke sekolah, maka tidak bisa lagi dia ke sekolah. Tolong ini dipikirkan dengan baik. Satu hal yang saya mau sampaikan yang tegas, Mama. Kalau sampai ada yang datang di kantor desa, apalagi perubahan kakak misalnya yang sifatnya hanya perubahan pendidikan itu, dia datang di kantor desa minta perubahan kakak, saya tahu anaknya tidak pernah ke sekolah, jangan harap itu kakak dirubah. Karena ada alasan yang tersembunyi sebetulnya dia. Hanya karena PKH kalau dia dapat PKH. Kenapa? Pak Mama, PKH itu dia akan berikan uangnya, besaran uang ditentukan dari tingkat pendidikan si anak itu. Itu PKH. Nah kalau si anak kita ini dicantumkan di dalam adalah siswa SD, padahal yang bersangkutan tidak pernah kita izinkan ke sekolah, atau misal kita yang tidak mendorong dia ke sekolah, nah apa sudah gunanya ini? Tidak akan ada gunanya, Bu Mama. Kita hanya terus menjadi orang yang berorientasi terhadap bantuan. Harus di garis bawah itu. Jangan pernah menjadi orang yang terus cenderung berorientasi pada bantuan. Masa depan anak itu ada di tangan kita juga. Saya juga jangan lihat begini, saya berdiri sendiri. Tapi saya juga punya anak di rumah, Pak. Ada beberapa orang saya punya anak, Rabu Iri, Rabu Ince, Aceh itu saya punya anak. Saya setiap malam tanya saja. Selalu saya dorong. Persoalan hasil ulangannya bagaimana itu hasilnya, tapi paling tidak saya berproses. Harus belajar. Bahkan saya kadang-kadang jadi anak SD. Saya bilang, kita beruji, kita daftar, kita hafal daftar kami. Saya bilang, ya kita sudah satu, begitu terus. Kita bukan sedang bermain-main, teman. Tapi kita sedang membentuk kelompok belajar di rumah kita sendiri. Harus berproses. Tidak boleh kita pasif saja begitu. Yang berikut, saya harus sampaikan berulang-ulang ini. Dukungan Bapak Mama tidak hanya terhadap hal-hal yang saya sampaikan, tapi terhadap kelengkapan alat atau apa orang bilang ATK, alat tulisnya mereka ke sekolah. Sepatunya juga, pakaiannya itu harus diperhatikan. Sehingga kalau misalnya dia punya baju nakahira lain-lain, nakahira aku naangon dan nakahira, dia punya rasa itu minder. Ya kan dia sepatu lah. Sepatunya mungkin warna manu yang lampinya tuh. Nah telapaknya. Jadi dia jalan harus laku ruduh, laku ruduh. Apakah itu akan berpengaruh? Pasti berpengaruh. Karena si kawan-kawan yang bersangkutan itu, kawan-kawannya anak ini, dia punya sepatu masih bagus. Atau misalnya dia ke sekolah tanpa tas, saya harus pakai semua. Sementara kawan-kawannya pakai tas, dia taruh di sakunya itu baju, buku. Tolong diperhatikan. Buku juga, pena begitu. Tolong dilengkapi, Pak Mama. Masa buku yang harga 2.000 tidak bisa kita beli? Kita kalau misalnya anak-anak minta buku, akan buku mana mau dia namina ya, jangan dia kahiran yang gimana? Hanya mu ya, pakai di non, tukar dia sampul non tulis mahal Lenovo. Itu tidak bagus. 2.000 saja. Sudah itu jatah rokok murah ini, tidak usah lagi. Jatah rokok yang 10.000 yang 007 itu dapat 5 buku itu. Satu hari. Kalau 1 bungkus rokok. Kalau 2-3 bungkus rokok, tinggal tabung berapa hari itu sepatu Maya. Kenapa saya harus sampaikan ini Bapak Mama? Supaya kita membangkitkan semangat anak-anak kita untuk tetap berada di sekolah. Untuk dia tetap bisa semangat dalam menerima pelajaran dari Bapak Ibu guru kita. Nah kalau kita memang yang menjadi pelaku utama dari kegagalan anak ini, kalau saya berkata, hari ini saya berani bilang Pak Kepsek, bahwa catatan yang dicantumkan nanti oleh pihak sekolah itu adalah catatan khusus untuk kita sebetulnya. Lebih khusus kepada orang tua. Jangan sampai di rumah, nyemunya yang catatan, nyemunya, garulah bemong, padahal garulah punya gawang bodonan. Garulah
uang. Kikina iwa-iwa berbenah. Dari rumah itu kita harus bisa berbenah. Masa nanti semester berikut kita harus begini lagi? Dan teman-teman sekalian, tolong diperhatikan. Saya akan minta data yang tidak pernah datang di sekolah, khusus semua warga desa Peperan Menera. Saya akan cek nanti. Pasti saya cek. Dan kita akan terus cek kembali yang bersangkutan orang tuanya terima bantuan apa, entah BLT apalah, PPMT semua kita akan cek. Sementara anaknya tidak pernah dia dorong ke sekolah, saya akan cek. Selanjutnya khusus untuk adik-adik saya yang kelas 6, hari ini ganteng-ganteng, cantik-cantik, hanya sayangnya duduknya acak-acak tidak apa-apa. Saya sebetulnya tadi berharap supaya mereka yang misalnya duduk di sini supaya kita bisa lihat naik dari pagi ini pada setel gue kira hadiah ya. Kalau ada giliran tapi tidak apa-apa ya. Intinya saya ucapkan selamat. Ini adalah hasil dari perjuangan adik-adik dari kelas 1, dari kelas 2 sampai kelas 6 seperti itu. Jangan lupa untuk terus bersyukur bahwa yang berperan penting dalam hidup adik-adik dalam proses yang terjadi ini adalah guru-guru kalian. Khusus saya berbicara di sekolah dulu. Guru-guru kalian. Kalau adik-adik pernah mendengar istilah pahlawan tanpa tanda jasa, itu sebetulnya adalah guru-guru kita. Jadi kalau guru-guru kita membentuk kita dengan cara yang agak tidak kita sukai, mungkin terkesan kasar, jangan pernah tersinggung soal itu. Jangan menyimpan dendam terhadap guru-gurumu. Ya? Karena mereka sedang membentuk karaktermu supaya menjadi anak yang baik, anak yang pintar. Berikut dari semuanya ini anak-anak kelas 6 yang berjumlah berapa tadi? 30 orang. Saya tidak mau dengar ada satu yang tidak sekolah lagi. Semua harus sekolah. Kalau Pak Guru bilang tadi tim anggai hari mana pokoknya kecewa, nah itu pakai wajar lah. Pimpinan bos di sekolah yang beliau pimpin ini banyak ini, yang diaturnya banyak. Tadi setelah berikan kata sambutan, Pak Kepsek bicara dan saya bilang serba dilematis. Ya semua hal yang disampaikan oleh Pak Kepsek itu bukan datangnya dari emosi belaka beliau, bukan. Ada kekecewaan di situ, ada tanggung jawab yang harus disampaikan di situ. Tolong semua orang tua murid yang sudah tunjuk tangan tadi itu, bahkan yang tidak tunjuk tangan, sampaikan di rumah sebentar yang tidak ada. Ini harus sekolah. Tidak ada istilah tidak sekolah. Zaman sekarang ini nggak mata kuat. Wajib makanan. Tolong diperhatikan dengan baik itu. Berikut berkaitan dengan PIP. Saya juga mau ucapkan selamat untuk adik-adik termasuk orang tua yang anaknya masuk dalam penerima PIP, program Indonesia Pintar. Saya tidak terlalu tahu persis untuk program itu, tapi paling tidak tadi Pak Kepsek sudah menjelaskan secara rinci apa itu PIP, bagaimana semestinya kita mengelola PIP itu, dan cara kita mencairkan uangnya. Saya pikir Pak Kepsek sudah sampaikan tadi. Saya sebagai Pemdes, sebagai kepala desa, saya ingin menyampaikan agar bantuan itu atau beasiswa itu tolong dipergunakan dengan baik. Kembalikan ke anak-anak, bukan kembalikan uangnya. Harus dimengerti. Kalau saya bilang kembalikan ke anak-anak, bukan uangnya itu yang dikembalikan, tapi peruntukannya. Mengerti peruntukannya? Ini apa gunanya maksud saya? Oke, jalan lagi ya. Nah, hal-hal yang saya sudah sebutkan di atas tadi, itu yang penting. Jadi jangan terlalu berbangga bahwa ketika ada PIP itu lalu setiap hari kita datang di sekolah gimana ada PIP dua hari. Besok kita datang lagi gimana ada PIP ada guru mau dalu kaman. Mama sekalian, setiap apapun yang kita dapatkan pasti membutuhkan yang namanya proses. Pasti ada prosedur yang harus ditempuh. Ada proses yang harus ditempuh. Kita harus sama-sama mengerti di situ. Ya. Yang selanjutnya, saya mau sampaikan ini penting berkaitan dengan PAUD kita. Saya harap Bapak Mama tolong untuk kita coba memberikan perhatian lebih kepada PAUD ini. Kami Pemdes terus berbenah, kami terus berupaya supaya PAUD ini menjadi lebih baik. Bahkan kami akan juga berupaya untuk berkoordinasi dengan dinas lebih jauh bagaimana semestinya kita mengelola PAUD ini di desa.
Dan selanjutnya Bapak Kepsek mungkin entah sesuai dengan prosedur atau bagaimana, kami sedang mencoba mungkin di tahun ini kalau misalnya nanti dari tutor memasukkan data yang lulus tahun ini, kami akan bikinkan semacam surat keterangan dulu begitu. Surat keterangan bahwa si anak ini dia sudah melalui jalur kelompok bermain di PAUD. Jadi dia masuk SD itu ada dasarnya dia bahwa ini loh, saya pernah ada di PAUD, ini anak saya pernah ada di PAUD, itu maksud saya. Tapi selanjutnya apakah proses itu yang kami lakukan benar atau tidak, kami akan berkoordinasi dengan dinas. Pasti itu juga nanti pasti dengan Bapak Kepsek. Saya pikir Pak Kepsek adalah sosok yang punya wawasan yang sangat luas untuk pendidikan kita. Tidak hanya SD, juga saya pikir PAUD, beliau pasti akan tahu, lumayan tahu lah seperti itu. Dan kita patut berbangga, Mama saya bukan mau puji-puji Pak Kepsek sini supaya Pak Kepsek terbangati, tapi kita patut berbangga. Kenapa? Kepsek SDN Marwin adalah Kepsek yang hebat. Di mana-mana selalu menjadi narasumber. Bapak Mama, saya ikuti terus kalau beliau ada di mana-mana. Postingan di Facebook atau di mana saya ikuti. Jadi beliau selalu jadi narasumber untuk guru-guru yang lain. Ingat, seolah-olah menjadi guru untuk guru. Itu adalah kebanggaan kita. Jangan sia-siakan itu. Dan satu hal lagi Bapak Mama, kita patut berbangga, kita punya guru-guru beberapa orang sudah jadi P3K. Sudah lulus P3K. Walaupun belum dapat SK, sedang berproses. Tinggal beberapa hari barangkali SK-nya sudah keluar. Di sini kalau saya tidak salah ada 4 orang yang P3K Bapak Mama. Nah kalau sudah begini, kita punya tim kuat sekali. Tidak ada yang perlu kita ragukan lagi. Kita punya guru-guru yang kompeten. Ada juga guru-guru yang belum P3K, belum PNS, tapi punya kompetensi yang luar biasa. Kita patut berbangga itu. Jangan kita menyanyiakan ini. Masa kita lihat di sekolah misalnya ada guru, jangan Bapak Mama. Guru punya peran besar untuk membentuk anak kita. Bahkan untuk menyadarkan kita sebagai orang tua. Tadi sudah disampaikan banyak hal. Bisa dimengerti? Bisa dimengerti? Bisa. Masih semangat? Paling 1,5 jam lagi. Iya baik. Mungkin hanya itu saja yang saya mau sampaikan. Apabila ada hal-hal yang tidak berkenan yang saya sudah sampaikan dari Bapak Mama, saya juga mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Intinya bahwa saya ingin supaya pendidikan kita ini adalah pendidikan yang bisa membawa masa depan anak kita menjadi lebih baik. Itu saja. Selamat siang dan shalom. Waktu saya kembalikan.